Ada karya seni yang dibuat untuk dipuji. Ada juga karya seni yang dibuat untuk mengganggu nurani. Patung ini tidak meminta tepuk tangan. Ia menuntut kejujuran. Di sebuah ruang seni yang hening, berdiri sosok yang membuat siapapun terdiam lebih lama dari seharusnya. Bukan karena keindahannya, melainkan karena keberaniannya. Sebuah patung berjudul Teramat Celeng, lahir bukan dari kemarahan yang meledak, tapi dari kegelisahan yang dipendam terlalu lama. Patung ini diciptakan oleh Dimas Hari Agung, seorang siswa Sekolah Menengah Seni Rupa Yogyakarta. Usianya muda, tangannya masih belajar, tapi nuraninya sudah matang. Ia tidak sedang bermain simbol, ia sedang berbicara tentang luka yang berulang, tentang kepercayaan yang terus dikhianati. Bentuknya kasar, jujur, dan tanpa basa-basi. Seekor celeng, hewan yang sering kita maknai sebagai lambang kerakusan, berdiri tegak, tanpa rasa malu. Seolah berkata, "Inilah wajah yang selama ini kalian pura-pura tidak lihat." Namun yang paling menyentak bukan hanya sosoknya, melainkan pijakannya. Patung itu berdiri di atas potongan nama-nama instansi, fragmen teks yang tidak asing, nama-nama yang pernah muncul di berita, lalu perlahan tenggelam oleh lupa. Disitulah kritik itu menjadi sunyi, tapi tajam. Tidak ada teriakan, tidak ada tuduhan langsung, hanya fakta yang dibiarkan berdiri sendiri, menunggu siapapun yang cukup berani untuk menatapnya tanpa mengalihkan pandangan. Karya ini mengingatkan kita bahwa korupsi bukan sekadar angka, bukan sekadar kasus hukum. Ia adalah cerita tentang sekolah yang tak jadi dibangun, tentang rumah sakit yang kekurangan alat, tentang harapan kecil yang mati pelan-pelan. Yang membuat Teramat Celeng terasa lebih menggugah adalah siapa yang membuatnya. Seorang pelajar. Generasi yang seharusnya sibuk mengejar nilai, justru memilih bertanya tentang nilai, tentang benar dan salah, tentang diam dan bersuara. Di tengah budaya yang sering mengajarkan untuk aman, karya ini memilih jujur. Ia tidak sopan pada kebusukan. Ia tidak ramah pada kepura-puraan. Dan mungkin, itulah fungsi seni yang paling hakiki, mengingatkan ketika kita terlalu nyaman untuk peduli. Patung ini tidak menawarkan solusi. Ia hanya mengajukan satu pertanyaan sunyi. Setelah melihat semua ini, kita memilih menjadi apa? Penonton yang mengangguk lalu lupa, atau manusia yang membawa pulang kegelisahan itu ke hidup sehari-hari? Teramat Celeng akan tetap berdiri di ruang seni, tapi maknanya berjalan keluar bersama kita, menyelinap ke berita pagi, ke obrolan warung kopi, ke keputusan-keputusan kecil yang sering kita anggap sepele. Disitulah mungkin perubahan diam-diam dimulai. Kalau karya seni ini berdiri di depanmu hari ini, apa yang paling membuatmu tidak nyaman? Tulis di kolom komentar. Bukan untuk berdebat, tapi untuk jujur pada diri sendiri.